saya Monica Devi dan rekan saya Enda Lestari. Kami dari kelompok 2 akan membawakan presentasi mengenai dasar manajemen resiko dan pengorganisasian. Manajemen resiko. Manajemen resiko adalah suatu kegiatan atau proses mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, mengendalikan dan berusaha menghindari, meminimalkan atau bahkan menghilangkan risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berkaitan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian dalam bisnis. Arti kata risiko sendiri adalah hasil dari tindakan yang tidak menyenangkan, merugikan, atau bahkan membahayakan. Ketidakpastian ini bisa dalam bentuk ancaman, pengembangan strategi, dan mitigasi risiko. Dalam suatu perusahaan, manajemen risiko sendiri adalah proses perencanaan, pengaturan, kepemimpinan, dan mengendalikan kegiatan organisasi untuk meminimalkan risiko pendapatan perusahaan. Manajemen risiko merupakan salah satu elemen dan materi wajib yang harus dipelajari, dipahami, dan mampu dipraktikkan oleh para pelaku industri usaha dan bisnis. Karena semakin berkembangnya dunia perusahaan serta meningkatnya kompleksitas aktivitas perusahaan, mengakibatkan meningkatnya pula tingkat risiko yang dihadapi perusahaan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar kata risiko dan sudah biasa dipakai dalam percakapan sehari-hari oleh kebanyakan orang. Risiko merupakan bagian dari kehidupan kerja individual maupun organisasi. Berbagai macam risiko seperti risiko kebakaran, tertabrak kendaraan di jalan, terkena banjir di musim hujan, dan sebagainya dapat menyebabkan kita menanggung kerugian jika risiko-risiko tersebut tidak dapat kita antisipasi dari awal. Risiko dikaitkan dengan kemungkinan kejadian atau keadaan yang dapat mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Sebagaimana kita pahami dan sepakati bersama, bahwa tujuan berwirausaha adalah membangun dan memperluas keuntungan kompetitif dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Oleh karena itu, melalui penerapan manajemen risiko yang tepat, seorang pimpinan perusahaan akan mampu melakukan mitigasi dan tindakan pengendalian sehingga dampak yang akan terjadi terhadap ancaman dan kerugian perusahaan dapat diminimalisir sekecil mungkin. Dasar manajemen risiko. Pada dasarnya, manajemen risiko adalah proses menyeluruh yang dilengkapi dengan alat, teknik, dan sains yang diperlukan untuk mengenali, mengukur, dan mengelola risiko secara lebih transparan. Manajemen risiko itu sendiri menyentuh hampir setiap aspek aktivitas entitas dalam sebuah bisnis. Mulai dari proses pengambilan keputusan untuk menginvestasikan uang, sampai pada keputusan untuk menerima seorang karyawan baru. Bagaimanapun, manajemen risiko tetaplah hanya alat bantu bagi manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Manajemen risiko bukanlah sekedar angka statistik, teknik, ataupun teknologi. Terdapat beberapa prinsip yang mendasar dalam penerapan manajemen risiko. Di antaranya, yang pertama adalah transparansi. Prinsip ini mensyaratkan agar seluruh potensi risiko yang ada pada suatu aktivitas, khususnya transaksi, dibeberkan secara terbuka. Risiko yang tersembunyi atau disembunyikan akan menjadi sumber permasalahan terbesar dan per definisi tidak akan dapat dikelola dengan baik. Pengukuran yang akurat. Prinsip ini mewakili sisi sains dari konsep manajemen risiko dan mensyaratkan investasi berkesinambungan untuk berbagai teknik dan alat yang akan digunakan sebagai syarat dari proses manajemen risiko yang kuat. Kemudian yang ketiga ada informasi berkualitas yang tepat waktu. Prinsip ini akan turut menentukan akurasi pengukuran dan kualitas keputusan yang diambil. Sebaliknya tidak terpenuhinya prinsip ini bisa membawa manajemen pada suatu keputusan yang berisiko fatal. Dan keempat ada diversifikasi. Sistem manajemen risiko yang baik menempatkan konsep diversifikasi sebagai sesuatu yang penting untuk dicermati. Hal ini menuntut pola pemantauan yang konstan dan konsisten. Asumsinya adalah bahwa konsentrasi risiko dapat muncul setiap saat dengan berbagai perubahan yang terjadi di dunia. Dan yang kelima ada independensi. Berdasarkan prinsip independensi, keberadaan suatu kelompok manajemen risiko yang independen makin dianggap sebagai suatu keharusan. Prinsip ini tidak sekedar berbicara tentang kewenangan dan level tanggung jawab dari kelompok manajemen risiko dan kelompok atau unit lainnya dalam perusahaan, melainkan juga tentang visi misi perusahaan dan kualitas interaksi antara kelompok manajemen risiko dengan kelompok atau unit lainnya.
dan juga antar kelompok atau unit yang melaksanakan transaksi dengan mengambil risiko tertentu. Yang keenam ada pola keputusan yang disiplin. Persistence dalam konsep manajemen risiko memang telah memberikan banyak kontribusi bagi kemampuan manajemen risiko dalam melakukan pengukuran risiko. Namun, kualitas keputusan tetap saja tergantung pada bagaimana manajemen memutuskan cara terbaik untuk menggunakan alat atau teknik tertentu dan memahami keterbatasan yang dimiliki oleh alat atau teknik tersebut. Dan yang terakhir ada kebijakan. Prinsip ini mengisyaratkan bahwa tujuan dan strategi manajemen risiko suatu perusahaan harus dirumuskan dalam sebuah policy, manual, dan prosedur yang jelas. Policy harus jelas, menjabarkan dan mendefinisikan filosofi manajemen risiko, perusahaan yang menyediakan keseluruhan pendekatan yang digunakan, serta organisasi dari proses pengambilan risiko. Tujuan utama dari hal tersebut adalah untuk memberikan kejelasan mengenai proses manajemen risiko baik untuk pihak internal maupun pihak eksternal, seperti regulator dan para analis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah. Saya akan membahas tentang pengorganisasian. Pertama-tama saya akan membahas pengertian organisasi. Pengertian organisasi menurut Indian Wijayanto, organisasi adalah kumpulan dua orang atau lebih yang bekerja sama secara terstruktur untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut Summerhorn, pengorganisasian adalah mengatur orang-orang dan sumber daya lainnya untuk bekerja ke arah tujuan bersama. Secara garis besar, pengorganisasian atau organizing adalah pengaturan sumber daya perusahaan, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lain yang dimilikinya dan lingkungan yang melingkupinya secara konsisten sesuai dengan sasaran perusahaan yang telah ditetapkan melalui fungsi perencanaan. Prinsip pengorganisasian atau organizing principle dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah prinsip spesialisasi kerja atau work specialization. Spesialisasi kerja adalah pembagian tugas-tugas atau pekerjaan kepada karyawan sesuai dengan kualifikasi dan kemampuannya. Yang kedua adalah prinsip otoritas atau wewenang, dalam kurung authority. Otoritas atau wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu, membuat keputusan, memerintah orang lain, dan hak untuk mengalokasikan sumber daya atas nama organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga adalah prinsip rantai komando atau chain of command. Rantai komando atau chain of command dapat diartikan sebagai garis kewenangan tanpa putus yang membentang dari puncak manajemen ke karyawan level terendah. Contohnya yaitu dari pimpinan perusahaan kepada stafnya atau karyawan yang berada level paling rendah. Jadi pada dasarnya ini merupakan aliran pelaporan atau melaporan dari semua lingkup yang terjadi di dalam organisasi. Yang keempat adalah prinsip pendelegasian wewenang atau delegation. Pendelegasian wewenang dapat diartikan sebagai pelimpahan wewenang dari manajer kepada bawahannya untuk melakukan sesuatu. Jadi maksudnya di sini adalah memberikan delegasi atau wewenang dari pimpinan perusahaan kepada karyawan yang dipercayainya atau kepada bawahannya, baik itu secara pekerjaan maupun mengambil keputusan. Yang terakhir adalah prinsip rentang kendali atau span of control. Rentang kendali atau span of control atau sering disebut dengan rentang manajemen atau span of management kegiatan. Yang kedua, pembagian tugas sesuai dengan kondisi kekinian perusahaan. Yang ketiga, setiap individu mengetahui apa yang akan dilakukan. Yang keempat adalah mempermudah pengawasan. Yang kelima adalah memaksimalkan manfaat spesialisasi. Yang keenam adalah efisiensi biaya. Dan yang terakhir adalah hubungan antara individu semakin rukun. Adapun tujuan dari organisasi terdiri dari 5. Yang pertama adalah tujuan kemasyarakatan atau society goals. Setiap produk organisasi pasti dipasarkan untuk konsumen atau masyarakat. Yang kedua adalah tujuan keluaran atau output goals, yaitu sesuatu yang akan diproduksi atau dihasilkan oleh organisasi. Yang ketiga adalah tujuan sistem atau system goals, sistem atau peraturan organisasi yang mempengaruhi kinerja atau sikap yang karyawan. Yang keempat adalah tujuan produk atau product goals, yaitu
yaitu berbagai karakteristik barang-barang atau jasa-jasa yang diproduksi oleh organisasi. Contohnya adalah penekanan pada kualitas, kuantitas gaya, ketersediaan keunikan. Contoh juga kita bisa lihat dengan kalau perusahaan fashion berorganisasi, semakin besar organisasi, semakin luas juga strukturnya. Aspek utama organisasi, ada 5 aspek dalam organisasi. Yang pertama adalah pembagian kerja, yang kedua adalah manajer dan bawahan atau rantai perintah